Tapi saya mau ke rekan saya terlebih dahulu, ada Fahada Indi. Kita akan coba lihat bagaimana peta politik pasca deklarasi dari 4 dukungan partai politik untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Seperti apa, Fahada Indi? Iya, selamat siang Gina Vita dan juga pemirsa. Betul sekali, ini beberapa saat yang lalu kita telah menyaksikan bersama bahwa ada 4 partai politik yang telah secara resmi memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk menjadi presiden atau calon presiden di pemilu 2024 di masa jabatan 2024 hingga 2029. Di antara 4 partai tersebut adalah tentunya Gerindra, PKB, PAN dan juga Partai Golkar. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, ada Bapak Edi Suparno. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, terima kasih. Kita akan berbincang sedikit ya Pak mengenai deklarasi yang baru saja ini disampaikan oleh PAN. Pak, ini sebenarnya komunikasi antara PAN, Gerindra dan juga tim koalisi lainnya ini sudah berlangsung sejak kapan sih Pak Edi? Sudah cukup lama sesungguhnya, dan ini adalah sebuah pembahasan yang berkesinambungan antara Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Prabowo Subianto, dilakukan juga nanti secara terpisah antara Pak Prabowo dengan Ketua Umum partai yang lain. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Prabowo memang kan sudah memiliki ikatan kerjasama yang panjang. Kita di tahun 2014 mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres, 2019 pun demikian. Jadi hari ini kita mendukung beliau kembali adalah dalam bahasa Pak Zul untuk menuntaskan kerja besar Pak Prabowo selama ini untuk kita bersama-sama mengusung Pak Prabowo insya Allah menjadi presiden di tahun 2024. Suara PAN tentu sudah satu ya Pak mengenai dukungan terhadap Prabowo. Apa ini Pak yang dinilai dari sosok Prabowo Subianto di mata PAN? Kita melihat bahwa Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang tegas. Beliau juga meskipun prajurit, tetapi beliau adalah pemimpin yang demokratis, ya. Sehingga kita di tahun 2014, 2019 itu sangat mudah untuk bergabung dan bekerja sama dengan Pak Prabowo. Dan kita bisa antisipasi bahwa hubungan kerjasama yang begitu panjang, tinggal kita klik saja sudah menjadi kerjasama yang baik di pemilu yang akan datang ini. Oleh karena itu, kami berharap bahwa kerjasama yang sudah kita jalin ini ya pada tahun 2020 akan membuahkan hasil, karena Pak Prabowo menurut pandang kami adalah sosok pemimpin tegas, pemimpin yang memiliki rekam jejak pengalaman untuk membawa Indonesia target menjadi negara Indonesia maju. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa kita harus melakukan sebuah loncatan besar untuk menjadi negara yang maju. Tapi ini kan PAN bersama dengan Golkar, kemudian Gerindra dan juga PKB. Ini visi misi yang sejalankah antara 4 partai ini? Apa ini Pak visi misi utamanya? Visi misi utama seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa target 2045 Indonesia masih terus tercapai. Indonesia sebagai negara maju harus mengalami sebuah loncatan, terutama di bidang perekonomian, pertumbuhan, investasi dan lain-lain. Dan inilah kami memberikan mandat kepada Pak Prabowo untuk menjadi pimpinan kita untuk kemudian membawa Indonesia menuju era Indonesia maju tersebut. Dan ini yang sudah kami tegaskan, kita punya tujuan visi misi yang sama, targetnya. Bagaimana kita menuju ke sana, ini adalah yang akan dibahas bersama-sama teman-teman partai politik yang ada. Oke Pak, ini kan kita tahu ya PAN sebelumnya memang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, sementara Gerindra ini merupakan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. Nantinya koalisi 4 partai ini apakah akan membentuk nama baru atau bisa dikatakan bergabung bersama dengan KIR? Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Prabowo di dalam sambutan beliau pada pagi hari ini, bahwa hari ini 4 partai menjalin kerjasama politik. Jadi kita tegaskan adalah kerjasama bagi kita untuk mencapai target 2024 Pak Prabowo kita usung menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu inilah yang kami tegaskan bahwa kerjasama politik ini adalah sebuah kerjasama yang sudah dirancang dan disepakati dan ditandatangani dalam sebuah memorandum kesepakatan pada pagi hari ini. Apakah namanya nanti akan kita bentuk, apapun namanya, saya kira nanti akan dibahas oleh para pimpinan partai politik. Ya, tentu nanti ya Pak Prabowo tidak akan sendirian ya Pak maju di 2024. Mengenai calon wakil presiden nih Pak, apakah sudah ada perbincangan antara PAN internal maupun PAN dengan rekan-rekan koalisi lainnya? Ya, kembali lagi tadi sudah disampaikan di dalam konferensi media, Pak Prabowo sampaikan bahwa nanti akan dibahas bersama-sama dengan pimpinan partai politik. Oleh karena itu ya kami sangat berbesar hati bahwa Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin adalah seorang yang sangat demokratis, sehingga membuka ruang untuk diskusi, untuk dialog, untuk bisa mencapai mufakat atas masalah yang sangat penting ini.
Tapi Pak Edi, dari internal PAN sendiri, apakah sudah ada obrolan ke arah sana, Pak? Kita telah menyampaikan di dalam beberapa pertemuan awal sebelum deklarasi ini siapa yang kita kehendaki untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Partai Golkar pun demikian, PKB pun demikian. Tetapi saya kira ada ruang di sini untuk kita lakukan pembahasan untuk mencapai mufakat, dan ini pembahasan itu langsung nanti akan dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto sebagai capres yang akan kita usung. Tuh. Pak, sementara untuk Partai PAN di daerah begitu, anggota Partai PAN di daerah, apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut mengenai mereka, mengenai langkah ke depannya setelah adanya koalisi 4 partai ini? PAN di dalam Rakernas tahun 2022 telah menetapkan bahwa mandat untuk memberikan arahan dukungan kepada capres kita di tahun 2024 kita serahkan kepada Ketua Umum. Jadi seluruh kader PAN di seluruh Indonesia sudah menyerahkan hal ini kepada Ketua Umum, dan keputusan hari ini telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kader PAN di seluruh Indonesia dan akan didukung sepenuh hati oleh mereka. Kita akan bekerja keras, bekerja betul-betul sungguh-sungguh untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden di tahun 2024. Pak Edi, tapi ada target nggak sih Pak, kapan ini akhirnya cawapres akan diumumkan begitu, dan target-target lainnya? Saya kira kalau kita ingin mencapai sebuah mufakat, ya kita bermusyawarah, saya kira tidak perlu tetapkan target, tetapi yang penting hasilnya itu disepakati oleh semua pihak. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Edi Suparno atas informasi kepada Pemirsa TV One. Kita nantikan ya Pak ya, informasi-informasi lainnya, mungkin nanti nama cawapres ya, kita akan menantikan. Baik, terima kasih Pak Edi.